Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapak kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua. Apa kabar Bapak Ibu semua, diberkati sama Tuhan. Hidup di dalam damai sejahtera, di dalam kasih karunia Tuhan. Kuatkan hati Bapak Ibu semua ya. Mungkin di antara Bapak Ibu yang sakit, ada masalah di dalam pergumulan, kok seolah-olah belum dijawab oleh Tuhan. Jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa, jangan patah semangat. Tuhan Maha tahu. Dia mau lihat kesetiaan kita, Dia mau lihat ketekunan kita, Dia mau lihat kesungguhan hati kita. Apakah kita menjadi anak Tuhan yang berkualitas atau suka bersungut-sungut? Tuhan mau lihat. Dan ingat Bapak Ibu, Tuhan Yesus tetap cinta kita. Apapun tetap masalah yang kita hadapi, tetap katakan Yesus cinta kita. Sebab tanpa kasih Tuhan kita hancur. Bukti nyata kalau kita bisa hidup sampai saat ini, biarpun tetap kita punya masalah, tetap itu ada cinta kasih Tuhan. Dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang cinta Tuhan. Oleh karena itu mari kita koreksi diri. Apa kita benar setia gak sama Tuhan? Apakah selama ini kita cinta Tuhan atau tidak? Apakah kita menyimpang atau tidak? Seringkali kita banyak menuntut, tapi kita tidak pernah evaluasi diri. Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan Yesus? Oleh karena itu saya, Pastor Yakob Rahman, akan menyanyikan pujian ini. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Amin, haleluya. Ku tak dapat hidup dalam kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin, haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin, haleluya. Menghiasi hati dan jiwaku. Amin, haleluya. Ku tak dapat hidup dalam kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin, haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 8 dan 13, demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin, haleluya. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita takut, jangan bandel. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala kali yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu.
dan memuji namamu yang agung itu. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin. Haleluya. Tuhan, sucikan mulutku, hatiku, dan pikiranku Bapa. Malam hari ini kami cinta akan firman-Mu. Kasih Yesus, ampuni segala dosaku, segala salahku, semua kegilapanku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akui segala dosa salah kami. Dipercaya Kau ampuni Bapa. Pulihkan hidup kami, biar hari-hari aku diperbarui dengan kuasa firman dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa hidup sampai malam hari ini, Rabu tanggal 25 September 2024, anugerah Tuhan. Selalu katakan terima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Lebih bagus kita menyalahkan diri sendiri. Kita evaluasi diri. Sebab kita memang manusia berdosa. Dan kita diciptakan oleh Tuhan. Berarti Tuhan itu maha agung, maha sempurna, maha segala-galanya. Kita tiap hari, tiap saat bergaul dengan manusia-manusia. Dengan manusia beraneka ragam. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Oleh karena itu penting buat kita supaya kita selalu bergaul karib dengan Tuhan. Karena bergaul dengan Tuhan itu adalah sumber kehidupan, sumber kebenaran, sumber cinta kasih, sumber segala-galanya. Mari kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Kita mau hari-hari kita melangkah dengan Tuhan, supaya kita hidup yang kotor dengan dunia penuh dengan kekotoran ini. Kalau dekat dengan Tuhan, kita makin dibersihkan, diproses, dibentuk. Seperti di dalam Kolose pasal 3 ayat 10. Tuhan perbarui batinku supaya kita diperbarui. Mari kita mau baca, ya. Karena Tuhan itu baik. Tadi saya bacakan Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih. Ini Raja Daud. Raja yang mengalami banyak cobaan dalam hidup, banyak tantangan, tapi dia selalu berkata, dia menikmati kasih sayang Tuhan. Tidak pernah ngomel, saudara. Ya, dalam ayat 11 dikatakan, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia Tuhan atas orang takut. Ini orang takut akan dia. Banyak manusia tidak takut sama Tuhan. Termasuk Bapak Ibu, benar gak kita takut sama Tuhan? Saya jujur katakan takut saya sama Tuhan, tidak berani. Ya, kalau berani sama Tuhan, wow, habis kita. Orang tidak berani sama Tuhan, takut sama Tuhan, ikuti firman Tuhan, jangan main dengan dosa. Takut akan Tuhan, berarti ikuti firman-Nya. Ya, ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang takut akan dia. Kembali lagi, orang takut akan dia. Mari kita mau takut akan Tuhan, dan kita mau simpan firman Tuhan, dan kita sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan. Sungguh, kapan lagi saudara, kalau bukan karena Tuhan tidak bisa. Ya, biarkan biar kita melangkah bersama Tuhan. Kita makin hari makin cinta Tuhan. Hidup menjadi perkenanan Tuhan di atas segala galanya. Karena Tuhan itu di atas segala galanya. Ya, perhatikan kemurahan dan kekerasannya Tuhan. Ya, jangan kita boleh mempermainkan, jangan. Tapi lebih bagus kita rendah hati. Tuhan berkata dalam Roma pasal 8 ayat 28 tadi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Ya, mengasihi dia. Banyak orang tidak cinta Tuhan. Ngomong di mulut cinta Tuhan, tapi kita tidak cinta Tuhan. Orang cinta Tuhan, dia taat kepada firman Tuhan. Ya, bahwa kita ini berharga. Tuhan itu luar biasa dah. Dia sangat baik, sempurna kasihnya. Kita yang kurang baik, jujur saja. Ya, lebih bagus kita jujur, kita evaluasi diri, lebih bagus kita minta ampun sama Tuhan. Rendahkan hati kita di depan Tuhan. Kita tidak bisa sombong-sombong, berani sombong-sombong. Habis kita punya kekuatan apa kita, saudara? Ya, sungguh kita bersyukur sama Tuhan kalau bisa masa hidup sampai detik ini. Anugerah Tuhan, biar kita minta sama Tuhan, selagi aku hidup Tuhan, pakai hidupku menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Mari, saya mau baca firman Tuhan untuk kita hari Roma pasal 8 malam ini ya. Ayat 31, 39, cuma 9 ayat. Yang penting, biarpun satu ayat, kita resapi di hati. Dan kita lakukan firman Tuhan. Apalagi kita 9 ayat. Satu persatu, lihat saya mau terangkan. Ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu?
Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Nah, jelas ini. Allah di pihak kita, kalau Tuhan bersama kita, siapa lawannya? Enggak ada Tuhan. Enggak ada. Siapapun yang berani lawan Tuhan. Habis nyawa segala manusia, ya, itu ada dalam tangan Tuhan. Nyawa binatang semua dalam tangan Tuhan. Mau berani-berani, ya, sudah selesai. Sudah nyawa diambil sama Tuhan, selesai. Ya, Tuhan punya segala cara untuk membunuh manusia. Karena manusia itu bandel, jahat. Ya, kalau manusia baik, enggak. Bukti manusia dari awal Tuhan menciptakan manusia untuk hidup, tidak ada kematian. Sudah baca di dalam Kejadian. Di situ Tuhan berikan pohon kehidupan kan. Ada 3 jenis pohon. Pohon semua tanaman-tanaman segala macam buah yang kita makan. Hari ini ada buah jeruk, buah semangka. Itu ternyata dari awalnya Tuhan memang ciptakan pohon segala macam buah-buah yang kita makan. Dan kedua, pohon kehidupan. Ya, ketiga, pohon baik dan jahat. Ya, makanya waktu manusia jatuh dalam dosa, ya sudah diambil ini pohon kehidupan. Karena sudah jatuh dalam dosa, seenaknya sudah jatuh dalam dosa, kata Tuhan, nanti dia makan pohon itu seperti kita, dia bilang hidup. Pada awalnya memang maunya Tuhan seperti itu, makanya dikasih pohon kehidupan. Menjadi nyawa yang hidup, kalau sudah baca dalam Kejadian 2 ayat 7. Menjadi nyawa yang hidup, berarti hidup, bukan nyawa yang mati. Nyawa yang hidup, makanya Tuhan berikan pohon kehidupan. Maka Tuhan berkata, boleh makan semuanya, termasuk pohon kehidupan. Tapi ada satu pohon jangan kau makan. Tuhan itu peringatkan. Sampai detik ini firman Tuhan menjadi ukuran buat kita. Jangan berbuat dosa. Saya sebagai hamba Tuhan, ya, sudah bicara, jangan berbuat dosa. Stop dosa. Jangan berzina, jangan berselingkuh, jangan korupsi, jangan jahat, jangan punya iri hati, niatnya jahat. Stop itu. Pokoknya negatif kita stop. Kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan kalau Allah di pihak kita, ya, kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan seperti Yusuf dalam Kejadian 39. Apa yang dikerjakan Yusuf berhasil karena apa? Ada penyertaan Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan menyertai kita kalau kita di pihak Tuhan? Itu penting. Bagaimana Tuhan menyertai kita kalau kita ini jauh dari Tuhan, fasik? Nggak bisa, jauh. Kamu jauh dari aku, kata Tuhan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 9, langkah kaki orang dicinta sama Tuhan di dalam perlindungan Tuhan. Seperti saya, Bapak Ibu yang cinta Tuhan, buktinya dalam perlindungan Tuhan. Saya selalu dijaga sama Tuhan. Ya, keluar naik mobil pelayanan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada serempet, tidak ada masalah apapun. Kenapa? Selalu saya berdoa cinta Tuhan, supaya tangan Tuhan menyertai. Biar hari hidupku melangkah bersama Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sehingga nanti kelak kalau Yesus datang, kita diangkat, rapture, masuk dalam kerajaan surga. Jadi jelas di sini, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawannya? Ayat 32, yang tidak menyayangkan hanya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan. Coba ini saudara. Cintanya Yesus luar biasa. Seperti dalam pujian, kasih Yesus indah dalam hidupku, mengasihi hati dan jiwaku. Karena terbukti, ia yang tidak menyayangkan aneh sendiri, dia turunkan Yesus, Bapa yang di surga, pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan dirinya sebagai manusia yang disebut anak. Itulah Yesus Kristus. Dia rela menjadi sifat seperti manusia rendah hati. Dia rela akhirnya apa? Mati dari kayu salib. Tapi kuasa ilahi, dia bangkit di antara kematian. Supaya manusia percaya bahwa di dalam dia ada kasih. Tapi di dalam dia ada kuasa kebangkitan. Dan sungguh-sungguh, maka dikatakan Tuhan cinta kepada kita semua. Dia sampai rela melakukan segala kalanya. Ayat 33, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Siapa yang berani menghukum kalau sudah kita di pihak Tuhan? Rom 8 ayat 1. Tidak ada penghukuman bagi orang yang di dalam Kristus Yesus. Tuhan tidak menghukum. Karena Tuhan punya cinta, kasih sayang dan sayang. Asal kita mau hidup dalam firman Tuhan. Tapi manusia banyak menghindar dari kebenaran. Banyak melanggar, saudara. Banyak berbuat dosa. Ya, orang-orang Kristen, para hamba Tuhan, bertobat. Mari melalui firman Tuhan saya sambut para hamba Tuhan semua, karena saya sebagai hamba Tuhan menggembala jemaat di gereja Bethel Tabernakel Jember maupun di Jakarta maupun dimanapun saya berada, ya, menjadi seorang gembala artinya menggembeleng setiap orang menjadi domba-dombanya Tuhan supaya mereka hidup seperti Kristus. Kita tarik supaya mereka baik melalui firman Tuhan yang saya sampaikan ini, Bapak yang mendengarkan, mari kita menjadi domba-dombanya Kristus. Kristus mirip gembala kita yang agung. Mari kita semua taat kepada firman Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa
akan membenarkan kita. Dan kita bukan hamba dosa, hamba kebenaran. Ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Amin, Tuhan pembela kita. Saat ini Yesus bukan sebagai anak manusia lagi. Now ya, 2000 tahun yang lalu benar sebagai manusia, anak manusia. Tapi Yesus saat ini sebagai Bapa, pencipta alam pun, sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai di atas segala-galanya. Dia nanti akan datang sebagai raja segala raja. Bukan datangnya Yesus sebagai anak manusia lagi, mau lahir seperti kita, dimati di kayu salib lagi, mau diseksa lagi. Bukan. Yesus nanti akan datang, raja segala raja, Tuhan di atas segala raja. Akan datang dengan segala kebesarannya, akan datang dengan segala kemuliaannya. Dan semua orang nangis nanti yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi bagi kita semua, begitu sukacita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ayat 35, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ini bukti kualitas kekristenan. Kualitas kekristenan diukur menghadapi penindasan. Dia jauh nggak dari Tuhan. Menghadapi kesakan, menghadapi kelaparan, menghadapi kesulitan. Kalau dia jauh dari Tuhan, terus dia ngomel bersungut-sungut, berarti kualitasnya masih rendah. Ya, tapi kualitas tinggi tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus. Ayat 36, seperti tertulis, oleh karena engkau kami dalam bahaya maut, sepanjang hari kamu telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Amin. Sebagai domba sembelihan karena kasihnya Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Ayat 37, tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi. Amin. Oleh karena cintanya Tuhan Yesus, kita lebih dari pemenang. Ayat 38, sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik ada yang sekarang maupun yang akan datang, 39 ini terakhir, atau kuasa-kuasa baik di atas maupun di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, kita semua diberkati Tuhan. Melalui pujian ini, kasih Yesus sungguh amat indah di dalam kehidupan kita. Oleh itu mari kita makin hari mau cinta Tuhan, kita mau lebih dalam dalam Tuhan. Salah satunya, mari kita rajin baca Alkitab, rajin renungkan firman Tuhan di siang malam, berpikir tentang Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, lakukan perintah Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi orang Kristen yang berkualitas. Itu orang Kristen, anak Tuhan, Kristen tenanan, yaitu hidup di dalam firman Tuhan, menjadi pelaku firman. Biar hari demi hari kita dihiasi dengan kasih Tuhan. Ku tak dapat hidup Tuhan tanpa kasih-Mu Tuhan, kita hancur dan binasa. Kalau kita bisa hidup sampai saat ini, saya bisa melayani pekerjaan Tuhan, tidak pernah absen pagi malam. Ini bukti nyata ada penyertaan Tuhan. Ini bukti nyata kasih Tuhan. Kasih Yesus selalu mengalir dalam kehidupan kita, seperti sungai yang tidak pernah berhenti, tidak pernah kering, karena ada kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Haleluya. Menghiasi hati dan jiwaku. Amin. Haleluya. Ku tak dapat hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati itu semua. Selamat malam. Sebelum bermain tidur, mari berjaga dan berdoa. Melalui firman Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus. Cinta Tuhan Yesus, iman kita makin hari makin disempurnakan. Ibrani 12 ayat 2. Marilah mata kita tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Tertuju kepada Yesus berarti cinta Tuhan dan hidup di dalam firman-Nya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.